Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Untuk waktu yang lama, manusia dan ras laut tidak memiliki hubungan satu sama lain, dan bahkan perseteruan fana pun terjadi di banyak wilayah. Tidak berlebihan jika dikatakan mereka tidak cocok. Dalam situasi seperti ini, sulit dipercaya bahwa seorang ayah dengan status setinggi itu bisa begitu dekat dengan sosok yang berkuasa di sisi lain. Namun, Liu Runan telah kembali tenang, sorot matanya menunjukkan ketidakpedulian seseorang yang melihat segalanya. Chang Feng, kau masih terlalu kekanak-kanakan. Tidak ada musuh abadi di dunia ini, juga tidak ada teman abadi. Hanya kepentingan yang merupakan kebenaran abadi. Pertikaian yang kau lihat hanyalah pertengkaran kecil di antara kelas bawah. Ketika kau mencapai level tertentu, kau akan mengerti bahwa stabilitas dan perjuangan yang dangkal adalah keseimbangan diam-diam antara yang berkuasa. Terlepas dari kematian, cedera, kehormatan, atau aib, semuanya hanyalah permainan yang didorong oleh keuntungan. Aku salah satu pecatur. Boom! Dengan suara berat, aura superioritas yang mengerikan menyelimutinya. Bahkan pancaran kekuatan yang tak disengaja itu mengejutkan api jiwa Liu Changfeng, dan keterkejutan di matanya lebih besar dari sebelumnya. Tiba-tiba, rasa bangga yang tak terlukiskan memenuhi wajahnya. Tak heran ayahnya selalu begitu berkuasa, bahkan mengabaikan para tetua sekte luar. Tekanan superioritas semacam itu selalu terasa agak tidak masuk akal. Ternyata koneksi dan koneksi sosial ayahnya telah mencapai tingkat seperti itu. Di hadapan orang seperti itu, mengendalikan seorang kultivator bukanlah apa-apa. Dia masih terlalu muda. Setelah beberapa saat terkejut dan malu, Liu Changfeng akhirnya menenangkan diri dan membungkuk dengan gugup. Ayah, visi ayah luar biasa. Aku bahkan tak bisa dibandingkan dengannya. Tapi penguasa laut itu memiliki status yang begitu luar biasa sehingga harta dan teknik biasa mungkin tak cukup untuk membuatnya terkesan. Aku ingin tahu berapa harga yang harus kita bayar untuk mengundangnya. Melihat mata putranya yang gugup dan penuh harap, Liu Runan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ah, akhirnya kau punya sedikit ide, tapi sayangnya visimu masih agak kekanak-kanakan. Pada titik ini, cepat atau lambat kau akan menginjakkan kaki di alam liar, dan kau pasti akan bertemu dengan tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Ada beberapa hal yang harus kukatakan padamu. Untuk waktu yang lama, klan laut kuno telah mampu menduduki lautan luas, dan tentu saja mereka memiliki perjanjian dengan tanah suci. Tidak peduli bagaimana klan laut dan biksu manusia bertarung, mereka tidak boleh menyeberangi laut dangkal dan mendarat dalam jumlah besar. Semua harta dan sumber daya di lautan luas adalah milik mereka, dan segala sesuatu di laut dangkal dan tanah suci ditempati oleh umat manusia. Ini adalah gambaran sebenarnya dari situasi keseluruhan yang stabil. Jika klan laut ingin mendarat, mereka harus memiliki perintah peri yang dikeluarkan oleh Istana Meteorit. Jika umat manusia ingin memasuki laut dalam untuk mencari harta karun, mereka juga harus memiliki sabuk giok sutra es yang diberikan oleh klan laut. Ini adalah pertukaran kepentingan yang hanya dapat diakses oleh orang-orang tingkat tinggi. Kesempatan berburu harta karun yang begitu berharga bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh orang biasa. Kebetulan, aku salah satu orang yang mengeluarkan perintah peri untuk umat manusia, dan aku masih memiliki 5 perintah peri di tanganku. Pada titik ini, Liu Changfeng benar-benar terkejut. Kedua klan bertarung tanpa henti, hanya untuk menduduki gua-gua berharga dan menikmati sumber daya alam. Namun, ini hanyalah kesepakatan diam-diam, sebuah fakta tersembunyi yang telah lama dibuat. Dendam biasa hanyalah perjuangan tak berdaya dari kelas bawah, hanya sebuah kata di hadapan para petinggi. Jadi, kebenaran itu sungguh kejam. Saat Liu Changfeng mendesah, ayahnya yang sudah tua melambaikan lengan bajunya. 5 token giok, berkilauan dengan cahaya lembut, muncul di udara. Menatap token abadi yang tak ternilai ini, jiwa Liu Changfeng bergetar kagum, seolah-olah ia telah melihat materi berharga yang tak terhitung jumlahnya. Peluang yang diwakili oleh kelima token ini sangat berharga. Menatap wajah ayahnya yang lapuk lagi, ia merasakan kekaguman dan emosi yang lebih mendalam. Nak, aku telah belajar dari kesalahanmu. Jika bukan karena kedudukan tinggi ayahmu, aku pasti seperti seorang kultivator rendahan, mungkin membayar harga yang tak terkira untuk menemukan harta karun tertinggi, berjuang seperti semut. Takdir memang tak tertahankan. Meskipun wajah Soulfire masih tampak seperti anak kecil, secercah kecanggihan terpancar dari ekspresinya. Liu Runan akhirnya mengangguk pelan dan menyimpan tablet abadinya. Dao itu kejam, dunia ini kejam. Hanya yang kuat yang bisa bertahan. Kau harus bersyukur atas takdirmu. Hargai itu di masa depan, berusahalah untuk berkultivasi dengan tekun dan raih puncak. Jangan mengecewakan ayahmu. Liu Changfeng membungkuk hormat, sikapnya berubah total. Nak, ingatlah ajaranmu. Saat ini, pandangannya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Keunggulan yang dangkal di matanya telah lenyap, digantikan oleh visi luar biasa yang menembus jauh ke dalam jiwanya. Liu Changfeng telah menarik garis yang jelas antara dirinya dan orang-orang biasa, mengarahkan pandangannya ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang, ia memahami kekuatan ayahnya dan kebenaran dunia.
Alam liar yang dulu tak terjangkau kini tak lagi membangkitkan kecemasannya. Alam liar itu ditakdirkan berada dalam genggamannya, dan ia dengan tenang menunggu hasilnya, seolah-olah itu hanyalah masalah sepele. Melihat perubahan sikap putranya, tatapan Liu Runan akhirnya melembut. Keduanya mengarungi kehampaan, langsung menuju laut selatan yang luas. Tak lama kemudian, ayah dan anak itu, berdiri di udara, menatap lautan luas dengan ekspresi tenang. Namun ketika Liu Runan menyampaikan pesannya, kecurigaan terpancar di mata mereka. Laut Cina Timur, apa yang Gui Sounian rencanakan? Kenapa dia pergi ke Laut Cina Timur tiba-tiba? Ia menggumamkan beberapa patah kata, tetapi Liu Runan tidak berlama-lama, melanjutkan perjalanannya menuju Laut Cina Timur. Perjalanan itu memakan waktu lebih dari setengah jam. Setelah perjalanan panjang menembus kehampaan, ayah dan anak itu akhirnya mencapai Laut Cina Timur yang agak tandus. Berdiri di permukaan, mereka menatap ke bawah. Selain beberapa makhluk laut kecil, binatang laut purba yang besar juga bersinar, membuat Laut Cina Timur yang kecil tampak agak ramai. Mereka dipimpin oleh beberapa makhluk laut berwujud manusia. Mereka menginjakkan kaki di sebuah istana laut dalam. Tulisan, Tianlong Jiaozu, memang mencolok, tetapi tak sebanding dengan pusat suku laut kuno. Istana itu, yang tingginya hanya 10.000 kaki, tampak semakin kumuh semakin terlihat. Khawatir akan masalah penting yang sedang dihadapi, Liu Runan tidak terlalu memperhatikan. Hingga ia memasuki aula utama, ia akhirnya melihat teman lamanya, Gui Sounian. Berambut putih, bungkuk, kerutan di wajahnya saja sudah menunjukkan tanda-tanda usia yang tak terhitung, namun ia tetap bersemangat dan pendiam seperti biasa. Namun, pemandangan kura-kura raksasa ini, yang dulunya penguasa laut dalam, kini dalam wujud manusia yang langka, duduk diam di meja teh di Istana Laut Cina Timur, agak meresahkan. Liu Runan tersenyum, menangkupkan tinjunya, dan melangkah maju untuk menyambutnya. Saudara kura-kura, apa kabar? Lautan yang luas itu kaya, jadi mengapa kau memilih untuk tinggal sementara di Laut Cina Timur yang kecil ini? Perjalananku panjang. Kura-kura Sounian perlahan bangkit, menangkupkan tinjunya, lalu mengulurkan tangannya. Saudara Liu, silakan duduk. Baru-baru ini aku mendapat pencerahan yang mendalam, jadi aku ingin pindah ke tempat yang lebih terpencil. Kalau bukan karena saudara Liu, aku tidak akan datang menemuimu. Benar-benar seorang veteran berpengalaman, kura-kura tua itu menanggapi dengan santai, namun penuh hormat. Liu Runan tersenyum dan duduk. Sekilas, kura-kura tua itu meninggalkan yang lain dan langsung ke intinya. Saudara Liu, apa yang membuatmu terburu-buru ke sini? Begitu selesai berbicara, Liu Runan mengibaskan lengan bajunya, dan api jiwa melesat keluar, mendarat di atas meja, hanya menyisakan sosok seorang anak. Saudara kura-kura, sejujurnya, putraku dibunuh oleh seorang penjahat. Dia terbunuh, hanya menyisakan jiwa keduanya yang hidup. Kultivasi orang itu lumayan, dan aku tidak sanggup menghadapinya sendirian. Aku datang ke sini hanya untuk meminta bantuan saudara kura-kura. Setelah mendengar dan melihatnya, Gui Sounian segera membanting meja, memperlihatkan ekspresi marah. Brengsek, bagaimana mungkin seseorang begitu kejam sampai melukai keponakanku sampai sejauh ini? Tak perlu bicara lagi, saudaraku. Kita bahas soal piring abadi nanti. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu. Ayo kita bunuh penjahat ini dulu. Ia berbicara dengan penuh keyakinan, tetapi ia tak pernah melupakan piring abadi. Liu Runan juga bukan orang yang mudah ditaklukkan. Setelah menyeringai pelan, wajahnya menunjukkan ekspresi terima kasih yang sama tulusnya. Terima kasih, saudara Gui. Tapi, tak perlu membunuhnya. Kita perlu memikirkannya baik-baik. Putraku hanya punya api jiwanya yang tersisa. Aku ingin dia merasuki tubuh orang itu. Karena itu, kita tidak boleh membunuhnya, tetapi menangkapnya hidup-hidup. Kuharap saudara Gui mau membantu. Merasuki, menangkap hidup-hidup. Mendengar ini, wajah Gui Sounian menjadi gelisah. Dari apa yang kau katakan, saudara Liu, orang ini punya kultivasi. Jika kita bekerja sama, membunuhnya seharusnya tak masalah. Tapi menangkapnya hidup-hidup mungkin. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Liu Runan sudah mengetahui semuanya. Jika ini memungkinkan, aku akan memberimu 5 token abadi. Satu klik. Kata-kata itu membuat jantung Gui Sounian berdebar kencang. Dulu, Liu Runan yang licik itu pasti enggan berpisah dengan 5 token abadi. Sepertinya masalah ini memang mendesaknya dengan keras. Jika ia melewatkan kesempatan ini, ia mungkin takkan pernah mendapatkannya lagi. Terlebih lagi, situasi klan Laut Kuno sangat buruk. Setelah bermigrasi dari Shanghai yang subur ke Laut Cina Timur yang kecil, sumber daya mereka langka. Dalam beberapa hari terakhir, banyak keturunan mereka telah mendarat di pulau itu tanpa izin, mencari harta karun dan terobosan, hanya untuk binasa dan menghilang tanpa jejak. Ia dan Liu Runan telah bekerja sama untuk menangkap seorang kultivator yang telah mencapai nirvana di alam desolate. Ini adalah harta karun yang dikirim ke depan pintu mereka, dan mereka harus menerimanya apapun yang terjadi. Sekalipun orang itu sedikit kuat, seberapa kuatkah mereka? Jika mereka benar-benar kuat, Liu Runan tidak akan berani mengambil tindakan.
Tindakan berbahaya seperti itu tidak akan ditoleransi oleh pria licik ini. Dia jelas tidak sebodoh itu. Terlebih lagi, Gui Sounian berharap pihak lawan lebih kuat, sehingga dia bisa menaikkan harga dan meraup untung besar. Setelah ragu-ragu sejenak, Gui Sounian menggertakkan gigi dan menggebrak meja. Oke, karena saudara Liu sangat bersemangat, aku pasti akan membantu. Kedua pria itu saling menertawakan, penuh percaya diri. 1 jam berlalu. Kedua lelaki tua itu perlahan bergerak melintasi lautan pasir yang luas, langkah mereka tampak lambat, tetapi setiap langkah terasa ribuan mil jauhnya. Sambil menuju tujuan, mereka membahas detailnya. Liu Runan bersikap sopan dan bijaksana, memberikan banyak janji. Saudara Gui, kali ini, kesediaanmu untuk membantu putraku adalah sebuah bencana. Baru saat itulah aku mengerti apa arti sahabat sejati. Setelah ini, aku akan berbicara baik tentangmu kepada penguasa bintang, agar klan laut akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendarat dan mencari peluang. Di masa depan, kita akan terus bekerja sama, berbagi suka dan duka. Apapun yang terjadi, kita akan selalu menjadi sahabat. Dia penuh dengan janji, tetapi tidak satu pun yang menjadi kenyataan. Ia seorang veteran sejati, melukis segala macam janji kosong dengan begitu lihainya. Gui Sounian, yang lebih berpengalaman, menanggapi dengan tenang sambil tersenyum. Saudara Liu, Anda sangat sopan. Ini hanya bantuan kecil. Beraninya saya mengambil pujian dan meminta lebih. Merupakan suatu kehormatan bertemu dengan Anda saat itu, tetapi saya juga tahu bahwa kebaikan yang lebih besar harus diutamakan. Saya bahkan tidak bisa berharap untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan. Seandainya saja saya bisa memiliki 7 atau 8 token abadi lagi di masa depan, saya akan sangat berterima kasih. Kedua lelaki tua itu saling tersenyum, perhitungan mereka berputar-putar di benak mereka. Mereka sudah bertukar beberapa jurus, pertandingan mereka praktis imbang. Adapun pertempuran yang akan datang, mereka sudah mempersiapkannya sendiri, tanpa pernah menyinggungnya. Mendengar percakapan mendalam ini, Liu Changfeng, dengan api jiwa yang tersembunyi di balik lengan bajunya, merasa wawasannya meluas. Ia juga merasakan rasa percaya diri dan antisipasi yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk perjalanan indah yang akan ia mulai di alam terpencil. Setelah pencarian yang panjang, aura masa lalu yang masih tersisa akhirnya membuat sosok mereka berhenti di udara. Liu Changfeng muncul dari balik lengan bajunya. Ketiga pria itu saling menatap, ekspresi mereka tampak muram. Bahkan dengan kemenangan yang sudah di depan mata, mereka tetap waspada. Pada titik ini, tentu saja mereka tidak akan gegabah. Aku akan menyerang nanti, dan aku pasti akan mengerahkan seluruh kekuatanku. Gui Sounian, yang telah menjalani hidup dengan pikiran tenang selama bertahun-tahun, memahami prinsip ini dengan sempurna. Menenangkan pikirannya, ia menyingkirkan gangguan, dan bersiap untuk bertempur sambil melirik Liu Runan dengan tenang. Saudara Liu, tingkat kultivasi apa yang dimiliki pengkhianat itu? Keistimewaan apa yang dimilikinya sehingga bahkan kau pun tak mampu menghadapinya sendirian? Ekspresi Liu Runan juga serius, namun nadanya jauh lebih santai. Saudara Gui, tidak perlu khawatir. Orang itu mampu menembus formasi penyegel langit milikku, jadi kultivasinya memang luar biasa. Tapi dia seorang kultivator luar, dan betapapun berbakatnya dia, sumber dayanya terbatas. Dia paling tinggi berada di tingkat nirvana. Menghadapi musuh seperti itu, aku mungkin bisa mengalahkannya sendirian, tapi menangkapnya hidup-hidup adalah tantangan. Itulah sebabnya aku meminta bantuan saudara Gui. Gui Sounian mengangguk, raut wajahnya tampak menyadari sesuatu. Aku mengerti. Pencapaian hebat nirvana memang agak menakutkan, tak heran Liu Runan rela membayar mahal. Tapi bergabung melawan musuh bukanlah tugas yang sulit. Tingkat kultivasinya sungguh seimbang. Setelah ragu-ragu sejenak, Gui Sounian menoleh sambil tersenyum. Saudara Liu, meskipun begitu, aku sudah tua, dan kultivasi orang itu cukup kuat. Aku khawatir aku tidak akan bisa banyak membantu jika kita bertarung nanti. Melihat senyum palsu itu, Liu Runan tahu apa yang sedang dipikirkannya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, ia tak punya pilihan selain tunduk pada kendali kura-kura tua itu. Sambil menggertakkan giginya, ia menjawab dengan suara berat. Saudara kura-kura, tidak perlu menolak. Pria ini bukan tandingan kita berdua. Bantu aku menangkapnya, dan aku akan memberimu 2 token abadi lagi nanti. Liu Changfeng, yang juga cemas, mengulangi kata-kata itu. Sayangku, masih ada lagi di bab ini. Silakan klik halaman berikutnya untuk melanjutkan membaca. Masih banyak lagi yang akan datang. Kura-kura senior, pria itu memang seorang kultivator luar. Meskipun dia sedikit lebih kuat dari yang diperkirakan, dia bukan tandinganmu dan ayahku jika digabungkan. Aku mohon bantuanmu. Aku akan berterima kasih. Setelah dibujuk berulang kali dan dijanjikan hadiah, kura-kura Sounian akhirnya setuju. Kalau begitu, aku akan mencobanya. Di mana pengkhianat itu sekarang? Meskipun mengalami beberapa kendala, semuanya sesuai harapan. Kura-kura tua tetap setuju untuk membantu. Meskipun Liu Runan merasa sedikit tidak puas, gagasan untuk membiarkan putranya menjelajah ke alam liar membuatnya bersemangat, sebuah perasaan yang sangat berharga.
Ia segera mengikuti aura yang terdeteksi oleh indera spiritualnya. Pria itu telah mendirikan tendanya di laut berpasir. Meskipun lokasinya berubah, ia masih tampak bingung, santai memanggang ikan. Sombong seperti biasa. Haha, Liu Runan tak kuasa menahan senyum, menunjuk dengan jarinya. Kura-kura, lihat, dia pengkhianat yang tak kenal batas. Api jiwa Liu Changfeng berkobar, seolah-olah ia melihat hidangan lezat sedang disiapkan. Ya, itu dia. Dia tidak menyadari kematiannya yang akan segera terjadi. Si bodoh ini, dengan segala kultivasinya, pasti akan kumanfaatkan. Mendengar penghinaan ayah dan anak itu, kura-kura tua itu menunduk dengan percaya diri. Tatapan ini membuatnya tertegun. Sebuah kemiripan yang sangat kuat. Manusia yang sedang memanggang ikan di lautan pasir itu semakin mirip dengan makhluk mengerikan yang dilihat Chang Hai hari itu. Sekilas pandang saja membangkitkan kenangan mengerikan. Tiba-tiba, jantungnya menegang, dan senyumnya goyah. Ia segera melihat lebih dekat. Wajah lembut yang sama, ekspresi riang yang sama. Yang lebih mencolok adalah siput raksasa langka itu. Melihat semua ini, mulut kura-kura Sounian ternganga kaget. Pada saat itu, ia benar-benar yakin bahwa ini adalah dewa pedang mengerikan yang disaksikannya hari itu. Menatap pedang suci yang digunakan untuk memanggang ikan, ia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dinginnya cahayanya saja membuatnya merasakan napas kematian mendekat. Ini bukan hanya sedikit lebih kuat, tapi miliaran kali lebih kuat. Berhadapan langsung dengan orang ini, bukankah itu seperti mencari kematian? Sialan. Sekilas, wajah Gui Sounian berubah drastis, dan tiba-tiba ia melesat di udara dan melarikan diri. Set. Liu Runan dan putranya masih merasa bangga, ketika mereka tiba-tiba mendengar fenomena aneh di samping mereka dan merasakan hawa dingin di punggung mereka. Refleks menoleh ke belakang, ia menyadari bahwa Gui Sounian tua benar-benar telah melarikan diri. Dalam sekejap mata, ia telah menghilang melalui kehampaan, ribuan mil jauhnya. Ayah dan anak itu tercengang, sama sekali tidak menyadari apa yang telah terjadi. Mereka telah sepakat untuk menjual, bahkan menyetujui beberapa kenaikan harga. Mengapa orang tua ini mengingkari janjinya? Apakah ia bahkan mencoba menaikkan harga? Ia terlalu serakah. Bagaimanapun, target kepemilikan ini tepat di depannya, ia tidak boleh melewatkannya. Liu Runan, tanpa berpikir dua kali, segera menyalakan api jiwanya dan menyapu kehampaan untuk mengejar. Anehnya, jarak di antara kedua lelaki tua itu tidak menyempit sama sekali, bahkan saat mereka saling mengejar. Mata Liu Runan menggelap karena marah. Bajingan tua ini, dia mengaku tua dan lemah, tapi gerakannya sangat cepat. Dia benar-benar tersembunyi dengan baik. Tak mampu menahan kutukannya, Liu Runan mengerahkan seluruh kekuatannya, mengejar aura itu, dan perlahan-lahan mempersempit jarak. Ribuan mil jauhnya, Gui Sounian, yang bergerak menembus kehampaan, juga merasakan aura di belakangnya. Melihat dirinya akan segera disalib, matanya dipenuhi kecemasan, tetapi usia tua dan kelemahannya membuatnya mustahil untuk melepaskan diri dari musuh, jadi dia hanya bisa mengumpat dengan marah. Kejar, kau benar-benar mengejarku. Sialan kau Liu Runan, kukira kau jagoan, tapi aku tidak menyangka kau ternyata buta. Kau bisa menyerang siapapun, kecuali makhluk mengerikan itu. Dasar brengsek, kau boleh mati kalau mau, tapi jangan sakiti aku. Ia mengumpat beberapa kali sebelum seberkas cahaya menghalangi jalannya. Akhirnya, Liu Runan berhasil menyusul. Wajah Gui Sounian menggelap, dan ia tak kuasa menahan diri untuk mengumpat, tetapi ia langsung bersikap dingin dan belak-belakan. Tetua Liu, mengapa kau menghalangi jalanku? Alamat dan nada bicaranya yang terdengar jauh membuat Liu Runan sedikit mengernyit. Saudara Gui, saya merasa telah memperlakukanmu dengan baik, dan saya telah menyetujui tawaranmu yang berulang. Jika kau masih menaikkan harganya, sungguh tidak sopan. Kita sudah saling kenal bertahun-tahun, dan apakah kau sudah kehilangan sedikit saja rasa hormat ini? Ini jelas masalah sederhana. Kau bisa mendapatkan banyak tablet abadi dan mendapatkan keuntungan besar, dan aku juga bisa mendapatkan apa yang kuinginkan. Mengapa membuatnya begitu memalukan? Begitu ia selesai berbicara, wajah Gui Sounian menggelap. Ia berbicara lagi, melontarkan rentetan kutukan. Mendapat keuntungan besar. Liu Runan, kau harus menyimpan beberapa tablet abadi itu untuk dirimu sendiri. Aku masih ingin hidup puluhan ribu tahun lagi. Kau mencari kematian, dan kau harus menyeretku ke bawah bersamamu. Perubahan ekspresi yang tiba-tiba itu mengejutkan Liu Runan, wajahnya memucat. Namun, ia bukan orang biasa, dan ia langsung mengerti maksud tersembunyi di baliknya. Terlebih lagi, karena ia membutuhkan bantuan, ia tak bisa hanya berdiri di sana dan menyerang. Ekspresinya berubah antara muram dan cerah selama beberapa tarikan napas sebelum ia menggertakkan gigi dan tersenyum. Tuan Laut Penyu, apa maksudmu? Jika kita tidak mengklarifikasi hari ini, akan sulit bagi kita untuk bekerja sama mulai sekarang. Setelah mengatakan itu, Gui Sounian tak kuasa menahan diri. Jari-jarinya yang gemetar hampir menusuk wajah orang itu. Kau adalah sosok dari Tanah Suci, seorang tetua di Istana Meteorit, namun penglihatanmu begitu buruk hingga berani memprovokasi makhluk seperti itu.
Apa kau hidup seperti anjing selama puluhan ribu tahun? Sejujurnya, orang itu tadi sama sekali bukan seseorang yang bisa kita provokasi. Alasan klan kita bermigrasi ke Laut Cina Timur adalah untuk menghindarinya. Kultivasi orang ini jauh melampaui kalian dan saya, dan pemahamannya tentang pedang bahkan lebih mengerikan. Dia membantai ratusan orang saya di Shanghai hari itu, dan saya bahkan tidak berani menanggapi. Namun, Anda ingin menjadikannya musuh dan menghancurkan diri Anda sendiri. Anda benar-benar bodoh. Jika Anda ingin mati, silakan saja. Saya tidak akan menemani Anda. Setelah serangkaian kutukan, Gui Sounian pergi lagi. Di bawah bonus yang sangat rusak, kecepatannya tampaknya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Sebelum Liu Runan dan putranya sempat berkata apa-apa, mereka sudah puluhan ribu mil jauhnya di selatan. Kali ini, Liu Runan tidak mengejarnya lagi, tetapi tiba-tiba membeku di udara. Matanya terbelalak kaget. Bagaimana mungkin orang ini begitu hebat? Saya dan Gui Sounian bergabung, dan kami juga akan mati. Siapakah orang suci ini, dan bagaimana dia bisa begitu kuat? Memalingkan wajahnya dengan ekspresi terkejut, api jiwa Liu Changfeng ketakutan dan membeku. Ayah, aku tidak tahu dia begitu hebat. Apa mungkin penguasa Laut Kura-Kura ini sengaja melebih-lebihkan dan mengatakan kekuatannya begitu besar, tapi sebenarnya dia punya rahasia yang tak terungkapkan. Di tengah kalimatnya, Liu Runan begitu marah hingga meludah di tempat. Bah, dasar biasa-biasa saja. Siapa Gui Sounian itu? Dia hegemon yang setara denganku, sosok garang yang memerintah klan Laut Kuno. Bagaimana mungkin dia mengabaikan martabatnya demi sebuah kebohongan? Tidakkah kau lihat betapa cepatnya dia kabur? Kalau dia tidak begitu menakutkan, bagaimana mungkin orang tua seperti dia bisa lolos? Liu Changfeng gemetar ketakutan, mengenang masa lalu. Saat pertama kali bertemu pria ini, dia tampak terlalu percaya diri dan arogan. Bahkan sebelumnya, saat menghadapi formasi penyegel langit, dia bertindak gegabah. Sekarang sepertinya dia punya akal sehat. Yang benar-benar bodoh dan tak tahu apa-apa adalah dirinya sendiri. Kultivator asing dari alam terpencil ini benar-benar mengerikan di luar imajinasi. Tiba-tiba, api jiwa Liu Changfeng berkobar ketakutan, suaranya bergetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa mengalahkan makhluk seperti itu? Mendengar suara gemetar itu, wajah Liu Runan dipenuhi kebingungan, ketenangannya yang dulu percaya diri lenyap. Ia tak pernah membayangkan, tiba-tiba bertemu dengan seorang kultivator asing yang begitu tangguh hingga ia bahkan bisa menakuti seorang abadi tua seperti Gui Sounian. Bagaimana mungkin ia menghadapi ini sendirian? Ayah dan anak itu berdiri membeku di udara, saling menatap dengan malu. Setelah jeda yang lama, Liu Changfeng melanjutkan. Ayah, pria ini benar-benar di luar kemampuan kami untuk menghadapinya. Melihat anak kami dalam keadaan seperti ini, meskipun kami sangat kesal, tak ada yang bisa kami katakan. Tapi Hao Tian masih di tangannya. Dia cucumu. Jika kita menyerah sekarang, akankah kita menyia-nyiakan hidup atau mati Hao Tian? Mendengar kata-kata panik itu, jantung Liu Runan berdebar kencang. Namun, pria tua ini adalah sosok yang kejam. Ia memejamkan mata beberapa kali, menekan emosi duniawi dan rasa takut naluriahnya. Ketika ia membukanya lagi, ekspresi tegas dan kejam muncul. Aku takkan pernah melupakan ini. Kita sudah dendam pada orang ini. Bahkan jika kita mundur, dia mungkin takkan berhenti. Soal keinginan untuk merasuki tubuhku, itu di luar kendali kita. Saat ini, kita tak punya pilihan selain membunuhnya. Menghilangkan akar masalahnya adalah satu-satunya pilihan. Kata-kata kasar ini benar-benar mengejutkan Liu Changfeng. Ini, kultivasi orang itu sangat mengesankan. Bagaimana mungkin kita bisa menandinginya? Wajah Liu Runan muram saat ia perlahan mengibaskan lengan bajunya untuk membersihkan kekosongan. Dia mungkin kuat, tapi dia sama sekali tak terkalahkan. Di hadapan kekuatan sejati istana meteoritku, di mata penguasa bintang, dia hanya sedikit lebih kuat. Membunuhnya takkan sulit. Menatap riak kekosongan yang menyebar, Liu Changfeng dipenuhi keterkejutan. Ketika riak kehampaan mereda, Liu Runan telah kembali ke gerbang dalam istana meteorit. Melalui panggilan, beberapa tetua muncul dan menuntunnya melewati lapisan-lapisan istana hingga ia ditinggalkan berdiri sendirian di depan tangga tak berujung menuju langit. Menatap tangga tak berujung itu, cahaya bintang memenuhi langit, mencapai ke surga. Di atas awan tipis di ujung, samar-samar terlihat garis besar istana dewa, diselimuti cahaya suci, menerangi istana meteorik dan bahkan seluruh pulau langit bagai mutiara. Api jiwa Liu Changfeng di balik lengan bajunya menatap kosong, terguncang. Ayah, apakah ini jalan bintang legendaris yang menuju kuil meteorik? Liu Runan menurunkan pandangannya dan berbicara dengan suara dingin. Ya, ini jalan bintang. Merupakan kehormatan bagimu untuk bertemu dengan penguasa bintang nanti. Jangan bersikap tidak sopan, dan jangan berbicara tanpa izin. Ikuti instruksiku. Liu Changfeng segera menutup mulutnya dan mengangguk kagum. Menatap jalan panjang bertabur bintang itu, matanya dipenuhi kegembiraan dan rasa hormat.
Bahkan sebagai sesepuh sekte luar, ia hanya pernah melihatnya dari jauh, tak pernah memiliki hak istimewa untuk menyaksikannya dari dekat seperti hari ini. Membayangkan bertemu dengan penguasa bintang membuatnya bersemangat. Penguasa absolut ini, penguasa bintang kabut, memiliki kekuatan dan kultivasi yang tak tertandingi, memungkinkannya membangun jalan kuno bertabur bintang yang mengarah langsung ke istana ilahi. Dia benar-benar dewa bintang kabut. Bahkan para kultivator yang tak terhitung jumlahnya pun tampak remeh-temeh seperti debu di bawah tatapannya. Bahkan sebelum bertemu dengannya, rumor yang telah lama didengarnya telah menggelora di benak Liu Changfeng, kegembiraan yang penuh hikmat layaknya bertemu dewa. Akhirnya, ia merasakan sekilas kehormatan seorang tokoh agung. Di hadapan penguasa bintang, manusia biasa bukanlah apa-apa. Ketika jalan panjang bertabur bintang itu menyala dengan cahaya yang menyilaukan, separuh awan menghilang, memenuhi langit dengan awan kemerahan dan suara drum serta musik, seolah-olah jalan ilahi telah dibuka, menarik perhatian orang-orang. Liu Runan membungkuk hormat dan menaiki tangga dengan mantap. Saat ia mendaki jalan bintang, tatapannya melesat kembali untuk memperlihatkan seluruh pulau langit. Liu Changfeng, dalam pelukannya, merasakan rasa superioritas yang semakin besar, kegembiraannya tak terselubung. Mencapai anak tangga terakhir, ia tak lagi repot-repot memandangi pulau langit yang katanya makmur. Tatapannya hanya terfokus pada istana megah di hadapannya, kacanya yang berkilauan dengan segudang kemegahan. Gerbang abadi giok kuno perlahan terbuka. Aura mengerikan menyapu dirinya dari istana yang luas itu. Wow, bahkan di balik lengan bajunya, Liu Changfeng terombang-ambing oleh hembusan angin. Ia merasakan kekuatan dao yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras melalui dirinya seperti aliran deras, membuatnya sulit untuk membuka mata. Bahkan dalam kondisinya saat ini, bahkan di puncak kultivasi alam setengah langkah desolatenya, ia akan kesulitan untuk masuk. Setelah aliran deras mereda, Liu Runan perlahan memasuki aula. Para tetua yang familiar duduk bermeditasi di kedua sisi. Jalan bintang yang panjang dipenuhi dengan kekuatan dao, dan rima dao mengalir kemana-mana. Di dalamnya, seseorang dapat merasakan wawasan yang tak terhitung jumlahnya, itu benar-benar tempat paling diberkati di dunia. Di balik lengan bajunya, Liu Changfeng tercengang dengan apa yang dilihatnya. Ia tak percaya ada tempat seperti itu di dunia, sebuah kuil yang dibangun dengan kekuatan dao agung yang tak terhitung jumlahnya, bahkan cahaya bintang pun hanya sebagai pelapisnya. Ini bukan sekadar kemewahan, sungguh ilahi. Kedalaman kuil dewa jatuh sungguh mengerikan. Pada saat itu, Liu Changfeng akhirnya memahami dunia para tokoh berpangkat tinggi. Ia sepenuhnya menahan auranya, tetap patuh di balik lengan bajunya, tak berani bersuara sedikit pun. Namun, Liu Runan telah terbiasa dengan hal ini dan terus melangkah maju dengan mantap. Baru ketika ia berdiri di bawah panggung naga giok abadi tingkat ke-9, di bawah tatapan para tetua di kedua sisi, ia membungkuk dengan hormat dan hikmat. Bawahan Liu Runan, aku memberi hormat kepada Master Star-Lord. Di panggung abadi, para penjaga berbaju zirah perak berdiri diam di kedua sisi, tanpa aura apapun, tampak seperti manusia biasa. Hal ini membuat para tetua takut untuk menatap langsung ke arah mereka. Tirai manik-manik kaca menghalangi pandangan di tengah, diselimuti kekuatan halus berbagai dao. Sesosok samar duduk diam di belakangnya, wajahnya diselimuti aura yang tak terduga, raut wajahnya yang sebenarnya sulit dikenali. Hanya suara dingin dan acuh tak acuh yang terdengar santai. Ada apa? Hanya dengan dua kata, tekanan mengerikan menyebar ke seluruh kuil meteorit. Liu Runan membungkuk lebih rendah dan dengan jujur menceritakan kemalangannya. Penguasa bintang, aku tidak kompeten. Sun Er ditangkap oleh kultivator asing, dan putraku juga terluka. Hanya sisa jiwanya yang tersisa. Aku, yang terlalu melebih-lebihkan keterbatasanku sendiri, memimpin beberapa tetua sekte luar untuk membalas dendam, tetapi akhirnya hampir musnah. Aku telah merusak reputasi kuil, menyebabkan kematian beberapa tetua. Mereka semua menjadi korban tangan licik para pengkhianat ini, namun aku tidak berdaya untuk membalaskan dendam mereka. Kumohon hukumlah aku, penguasa bintang. Hanya dalam beberapa kata, Yi Feng dicap sebagai monster pembunuh. Entah itu skandal Liu Haotian dan putranya, atau kebenaran di balik pembunuhan para tetua sekte luar, semuanya terhapus, hanya menyisakan kesalahan keji pada Yi Feng. Sejak ia membuka mulut, ia dengan lihai menggunakan pisau untuk membunuh seseorang, mengungkap rencana licik Liu Runan. Begitu ia berbicara, banyak tetua melotot marah. Namun, bahkan dalam beberapa tatapan yang ia tukarkan, niat membunuh perlahan mulai meluap. Siapapun itu, berani berulang kali melukai anggota Istana Meteorit, bahkan menyebabkan kematian begitu banyak tetua, sungguh lancang dan merupakan kejahatan yang tak termaafkan, hukumannya hanya mati. Namun, betapapun marahnya mereka, tak seorang pun di aula itu mengucapkan sepatah kata pun. Semua tetua duduk diam, menunggu perintah Star-Lord. Akhirnya, sebuah suara bertanya terdengar dari balik tirai manik-manik. Benarkah ini? Liu Runan dengan cepat berpura-pura sedih dan marah lalu membungkuk, sekaligus melepaskan sisa jiwa dari lengan bajunya. Aku tak akan pernah berani bicara omong kosong. Para tetua sekte luar telah tewas di gurun utara terluar.
Ini benar-benar nyata. Jiwa Liu Changfeng yang tersisa bergema dengan gugup dan rendah hati. Tuan Bintang, mohon maklum. Ketidakmampuankulah yang mempermalukan istana meteorit. Akulah yang harus disalahkan bahkan jika aku mati. Tapi aku tak sanggup melihat orang ini bebas. Liu Changfeng sedikit kekanak-kanakan, ia bukanlah orang biasa. Mendengar kata-kata ayahnya, ia tahu pukulan terakhir sedang dipersiapkan. Kisah pemusnahan para tetua akibat kepemilikan tubuh orang lain tidak boleh diungkapkan. Satu-satunya pilihan adalah menyalahkan Yi Feng sepenuhnya. Lagi pula, orang-orang tak berguna itu bahkan belum mencapai puncak alam setengah langkah desolate, bahkan belum membentuk dasar-dasar jiwa kedua. Sekarang mereka sudah mati dan tidak memiliki bukti, tidak perlu khawatir. Semua ini sempurna. Ayah dan anak itu saling berbalas pesan, menunggu perintah Star-Lord. Sekalipun mereka tidak berani menunjukkan sedikit pun antisipasi atau kesuraman di wajah mereka, hati mereka dipenuhi dengan antisipasi. Kehinaan seperti itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Para tetua lainnya murka, dan Star-Lord tentu saja tidak akan tinggal diam. Selama dia berbicara, sejuta mayat akan berjatuhan di istana ilahi dalam kemarahan yang meluap. Bukankah membunuh satu kultivator saja mudah? Tepat saat mereka menunggu, sebuah suara tenang terdengar dari balik tirai manik-manik. Oh, menarik melihat seorang kultivator asing begitu kuat. Jika kita merekrut orang ini ke istana ilahi, dia seharusnya bisa mencapai sesuatu di masa depan. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, jantung Liu Changfeng berdebar kencang. Ada yang salah. Dia telah mendengar tentang kerugian besar yang diderita istana ilahi meteorit, namun dari nada bicara Star-Lord, dia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia sama sekali tidak peduli dengan para tetua sekte luar yang telah mati, tetapi malah menunjukkan perhatian pada kultivator itu. Benarkah yang kuat dihormati? Ini 100 kali lebih kejam daripada ayahnya. Liu Runan tertegun, membeku di tempat. Hasil ini memang di luar dugaannya, tetapi membayangkan Yi Feng datang ke istana ilahi mengingatkannya pada kemungkinan skandalnya terbongkar. Bahkan kemungkinan itu saja sudah cukup untuk menghancurkan reputasinya. Tiba-tiba, Liu Changfeng panik. Ia berbicara cepat, kata-katanya dipenuhi duka dan amarah. Penguasa bintang. Namun sebelum ia sempat berbicara, sebuah suara pelan terdengar dari balik tirai manik-manik. Saudaraku, kalian berdua harus segera pergi ke tanah terlantar gurun utara dan menemukan orang ini, lalu membawanya kembali ke kuil. Meskipun suara itu tenang, ia menyimpan tekanan mengerikan yang tak tertandingi. Satu kata saja menggetarkan seluruh ruangan, dan meskipun Liu Runan punya 1000 alasan, ia tak punya pilihan selain menelannya. Kata-kata penguasa bintang itu teguh, dan tak seorang pun di seluruh bintang lan bisa menentangnya. Sekali terucap, itu adalah takdir. Para penjaga berbaju zirah perak yang berdiri diam di kedua sisi mengangguk memberi salam, lalu menghilang. Sesuai perintahmu. Tak mampu memahami gerakan mereka, kedua sosok mengerikan itu lenyap di telan udara. Mendengar hasil akhirnya, Liu Runan membeku di aula cahaya bintang, tubuhnya yang terkapar tak berdaya untuk waktu yang lama. Kepanikan membuncah di hatinya, seperti permukaan danau yang bergelombang setelah sebuah batu besar jatuh. Liu Changfeng benar-benar tercengang. Ia tak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Rencana yang direncanakan dengan sempurna, hanya untuk menjadi bumerang. Siapa tahu, ia bahkan mungkin akan menembak kakinya sendiri. Bagaimana jika kultivator itu benar-benar datang ke istana ilahi dan dihargai oleh penguasa bintang? Bagaimana ia akan hidup dengan musuh-musuhnya di sekte di masa depan? Bersembunyi diam-diam di balik lengan bajunya, Liu Changfeng menjadi semakin takut semakin ia memikirkannya. Ia hanya bisa berdoa kepada Tuhan untuk perlindungan, jangan biarkan kultivator itu bergabung dengan istana ilahi. Di samping tenda kecil, Yi Feng berbaring di pasir, kepalanya bersandar di tangannya, wajahnya terkulai saat ia menatap langit. Berapa lama aku harus menunggu orang baik muncul? Ada mayat-mayat tak jauh darinya, dan ia telah memperoleh banyak pengalaman, tetapi setelah menunggu begitu lama, hanya sekelompok pemula yang datang, jauh dari para ahli yang ia harapkan. Yi Feng sudah merasa sedikit kecewa. Sepertinya ia telah membuat dirinya dalam masalah serius, dan ia hanya perlu menunggu seseorang datang. Namun, tidak adanya sosok kuat membuatnya bertanya-tanya. Mungkinkah istana meteorit ini juga penuh dengan pemula? Begitu ia selesai berbicara, langit tiba-tiba berputar dengan angin dan awan. Riak-riak mengerikan menyebar seperti air pasang, dan dua sosok, berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan, muncul, berdiri dengan gagah di langit seperti matahari dan bulan. Tatapan mata mereka yang dingin, dipenuhi aura tak terkalahkan, menyapu daratan dengan acuh tak acuh, tanpa jejak emosi. Baru ketika mereka melihat mayat-mayat di tanah, mereka menoleh ke arah Yi Feng. Cahaya mulai meredup, dan sesosok tubuh berzirah perak yang sempurna muncul di udara. Wajahnya hampir sama tampannya, dan nadanya terasa sangat dingin. Kau, apakah para kultivator asing yang membunuh bajingan-bajingan ini? Melihat orang ini bertanya, Yi Feng sedikit bersemangat dan berdiri. Ya, ini aku. Hampir tak terbantahkan bahwa siapapun yang bisa menemukan tempat seperti itu kemungkinan besar adalah sosok kuat dari istana meteorit.
Dilihat dari penampilan luar biasa kedua orang ini, tak mungkin salah. Untuk menghindari kesalahpahaman, Yi Feng bertanya lagi untuk memastikan. Apakah kau dari Istana Meteorit? Begitu ia membuka mulut, pemuda tampan berzirah perak di sebelah kanannya menunduk dingin, tangannya terlipat dengan jijik. Kau, tak berhak mempertanyakan identitas kami. Pemuda tampan di sebelah kirinya sedikit lebih tenang, tetapi sudut mulutnya sedikit melengkung, memperlihatkan rasa superioritasnya. Ia menurunkan pandangannya dan berbicara dengan lembut. Biasanya, kau tidak pantas bertemu kami. Namun, hari ini, kami melaksanakan perintah Star-Lord untuk membawamu menghadap beliau. Ini suatu kehormatan sekaligus kesempatan bagimu, jadi kami akan memberimu kesempatan. Kami, saudara-saudara, adalah utusan bintang Istana Meteorit, menjulang tinggi di atas semua roh bintang kabut. Kami hanya tunduk kepada Lord Star-Lord. Bahkan para tetua sekte luar Istana Meteorit harus bersujud dan memberi hormat kepada kami. Sekalipun kau disukai oleh Star-Lord, kau tetap akan berlutut dan memberi hormat kepada kami. Yi Feng mengerutkan kening di akhir retorika sok ini. Para pengunjung itu memang dari Istana Meteorit, dan dilihat dari sikap merendahkan mereka, mereka pasti berstatus tinggi. Tapi dari mana mereka mendapatkan kepercayaan diri untuk meminta orang lain berlutut saat bertemu mereka? Tepat ketika kami khawatir akan kurangnya sosok kuat, mereka datang, bertingkah sok. Dilihat dari sikap mereka, mereka pastilah istimewa. Pertarungan terpaksa. Tanpa menunggu keributan lagi, Yi Feng dengan tegas menghunus pedang perkasanya. Wus! Dengan ketukan jari kakinya, ia melesat di udara, pedang yang tak siap itu sudah menerjangnya. Kedua pria di udara itu tetap tak gentar, ketenangan mereka menghadapi serangan mendadak itu, seolah-olah mereka sedang mengamati nyamuk atau lalat dengan santai. Pemuda tampan di sebelah kanan dengan santai mengulurkan tangan, tampaknya mampu dengan mudah menangkap lawannya. Namun saat ia mengulurkan tangannya, tiba-tiba, pedang panjang yang tampak biasa itu tiba-tiba memancarkan aura pedang yang mengerikan. Suara dengungan bergema, dan langit serta bumi berubah warna. Mata penjaga berzirah perak itu tiba-tiba melebar. Ia segera mengulurkan tangan kirinya, dan dengan kedua telapak tangannya, ia mengerahkan seluruh kultivasinya. Sebuah perisai cahaya yang terang benderang langsung melindungi kedua telapak tangannya, lalu menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasanya seperti penghalang tak tertembus antara langit dan bumi. Namun, sesaat kemudian, dengan krak perisai cahaya warna-warni itu hancur berkeping-keping, dan lengan kanan pria itu putus. Semuanya terjadi dalam sekejap. Saat penjaga berbaju zirah perak di sebelah kiri tersadar, saudaranya sudah merintih kesakitan, keringat bercucuran seperti manik-manik. Kabut merah darah menyembur ke udara, dan tangan kanannya jatuh ke tanah yang kotor. His! Pria itu tersentak, tatapannya melesat ke belakang. Melihat Yi Feng, pedang di tangan, membelakangi, secercah ketakutan terukir di matanya, kesombongannya lenyap. Ia berteriak marah, beraninya kau menyerang saudaraku. Jangan pikir kultivasimu saja memberimu kebebasan untuk melakukan apapun yang kau mau. Bahkan jika Star-Lord menyukaimu, tindakan seperti itu bisa dihukum mati. Ia nyaris tak berbicara ketika Yi Feng, yang telah berbalik, menghentikannya. Menatap wajah Yi Feng lagi, pada pedang mengerikan yang berlumuran darah, ia tiba-tiba merasakan sedikit ketidakpastian. Ia bahkan tidak yakin bisa mengalahkannya. Takut, kaget, marah. Berbagai emosi berkecamuk dalam dirinya, dan utusan bintang yang maha kuasa itu langsung kacau balau. Ia tak percaya pria di hadapannya begitu kuat. Melihat ekspresi ragu pria itu, Yi Feng mendesah tak berdaya. Dengan sekali tusukan pedangnya, kedua bagian mayat itu jatuh lagi. Bang! Bang! Mendengarkan suara teredam yang datang dari tanah, Yi Feng tiba-tiba merasa bosan. Si utusan bintang itu, semua yang ia katakan hanyalah bualan dan arogan, tetapi pada akhirnya, kemampuannya terbatas, membuat orang-orang merasa kecewa. Hanya itu, ia masih bertingkah seperti orang bodoh sepanjang waktu, aku sungguh terkesan. Melihat pemuda tampan lainnya dengan lengan patah lagi, Yi Feng mengecap bibirnya, tak lagi tertarik. Kalian saudara-saudara juga tidak berguna, beraninya kalian bersikap sok tahu. Wajah pria itu berubah muram menjadi cerah ketika mendengarnya, dan ia mencengkeram bahu kanannya dengan kesal. Ia tampak seperti anak nakal yang baru pertama kali disakiti, marah dan takut, merasa sangat dirugikan, tetapi ia tak pernah berani bersikap sombong lagi. Wajahnya memerah, dan akhirnya ia mengucapkan kata-kata yang kejam. Kau benar-benar tidak tahu tempatmu. Kau mengandalkan kultivasimu yang minim untuk membunuh saudaraku. Jika kau punya nyali, aku akan kembali ke kuil meteorik dan memberi tahu Star-Lord. Kau akan menyesal. Mendengar ini, Yi Feng sama sekali tidak terkejut. Seorang anak nakal mendapat masalah, lalu mereka melapor kepada orang tua mereka. Ini adalah hasil yang paling normal. Mendengar nama Star-Lord lagi, Yi Feng merasa sedikit berharap. Lagi pula, dia adalah orang nomor satu Lansing. Dia jelas tidak berguna para antek tak berguna ini. Jika dia benar-benar bertarung, dia pasti cukup mampu. Setelah beberapa jeda, Yi Feng menyarungkan pedangnya dan menjawab sambil tersenyum.
Oke, cepat laporkan. Aku akan menunggumu. Mendengar tawa itu, mata pemuda tampan itu bergetar, seolah-olah dia tidak percaya. Kau benar-benar ingin melepaskanku. Yi Feng melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Keluar, keluar. Pria itu akhirnya menggertakkan giginya dan menundukkan kepalanya dengan kesal, lalu bergegas pergi. Menatap ke arah menghilangnya sosok itu, Yi Feng akhirnya tersenyum penuh harap. Ia mendarat di sepedanya dan, dengan lambaian tangannya, memberi perintah pelan. Cepat, ikuti orang ini. Jangan terlalu cepat, atau kau akan membuat musuh waspada dan menggagalkan rencanaku. Ia perlahan menggoyangkan antena di kepalanya, dan dengan suara mendesing, ia menghilang. Rambut Yi Feng langsung tersisir ke belakang, matanya berkilat tajam. Ia bukan orang bodoh. Melepaskan pemuda tampan ini bukanlah tindakan kebaikan yang tiba-tiba, melainkan cara untuk mengikuti petunjuk. Jika ia mengikuti orang ini, ia pasti akan menemukan markas musuh. Lalu, ia bisa menemukan Star-Lord dan melawannya. Menunggu di tempat terkutuk ini, bola-bali melawan para pemula, apa gunanya? Kita tidak bisa menunggu selamanya, kan? Jika kita ingin bertarung, kita akan melawan yang terkuat.